Orang kalau mencintai dunia, nah, nanti akan rusak. Jadi dunia ini bukan untuk dicintai, tapi untuk sebagai keperluan saja. Selama perlu. Kalau sudah nggak perlu, ya nggak usah pakai dunia ini. Kapan kita nggak perlu dengan dunia ini? Kalau kita sudah mati. Kalau sudah mati nggak perlu dengan uang, dengan makan, dengan nasi, kendaraan, nggak perlu semua ini. Ini diperlukan selama di dunia. Maka dunia itu bukan tujuan, dunia itu keperluan untuk fasilitas membangun akhirat. Maka dunianya semakin banyak dikasih oleh Allah, semakin bangun akhirat sebanyak-banyaknya. Senang infak, senang sedekah, senang berbagi dengan hamba Allah. Sadar bahwa miliknya ini titipan daripada Allah. Oh, berarti saya dijadikan Allah untuk orang yang berbagi dengan hamba Allah. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Kalau cinta dunia sudah masuk di hati, menjadi sakit. Mobilnya tergores, marah-marah, sakit, nuntut, nggak terima, uangnya hilang, nangis. Tapi kalau tidak sholat berjamaah di masjid, biasa-biasa. Tidak sholat 5 waktu, biasa-biasa. Nggak bangun malam tahajud, tidak terasa rugi. Ini kalau kebunnya kebakaran, sapinya dicuri maling, sawitnya dipanen orang, maka sedih, nangis, cinta dunia. Dunia telah masuk dalam hati. Maka dunia itu jangan masuk di hati, dunia cukup di kantong saja. Sini aja, sehingga mudah ngambilnya. Kalau sudah masuk di sini, sakit ngelepas. Perhitungannya banyak. Wah, ini 50.000, ini saya harus bekerja sehari-hari. Enaman mau dikasihkan sama. Padahal kalau 50.000 tadi dikasihkan ke fakir miskin, maka menjadi simpanan di akhirat. Tapi kan dipegang di dunia saja, akhirnya nggak jadi amal, keburu mati. Baru ingat masih banyak yang belum dikirim ke akhirat, berteriak, ya Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa'asaddaqah. Ya Allah, hidupkan saya mau sedekah. Itulah manusia, kan begitu manusia. Manusia itu manusia paling lucu. Jadi maka jangan ngikuti nafsu, waruba syahwatin turisu huznan tawila. Apa saja kok dasarnya ikut nafsu, pasti ujung-ujungnya kesedihan yang panjang. Jadi kita harus merenungi kemana arah hidup kita, kemana dukungan kita, kepada kebaikan apa kepada keburukan. Jangan sampai kita ini mendukung keburukan. Kalau orang mendukung keburukan, pasti dia membenci kebaikan. Karena antara kebaikan dan keburukan itu nggak bisa menyatu. Orang itu kalau nggak berbuat buruk, ya pasti berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik, ya pasti berbuat buruk. Amalan itu cuma 2 itu aja. Amal baik, amal buruk. Amal baik, amal buruk. Dan dunia itu semakin tidak dicintai, justru akan semakin datang. Maka dalam hadis qudsi Allah bilang sama dunia, ukhdum man khodamaka.
ya. Ukhdumi man khazamani. Layanilah wahai dunia, layanilah orang yang melayani aku, kata Allah. Dan berbudak orang yang melayanimu. Jadi kalau orang itu baik hubungan sama Allah, justru dunianya dimudahkan oleh Allah dengan cara yang halal dan bersih dari kotoran. Nah, zuhud itu bukan tidak mau dunia. Semakin banyak dunianya, semakin banyak amal baiknya. Semakin menjadi orang yang dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Wa manahahum asrarul iman. Allah memberi orang yang bertakwa kepada Allah diberi apa? Rahasia-rahasia iman. Apa rahasia iman? Al-awsab al-hamidah, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat terpuji. Diberi zuhud, diberi yakin, diberi iman, diberi syukur, diberi sabar, diberi hati yang bersih, jauh dari kesombongan, jauh dari kemunafikan, jauh dari kefasikan. Orang iman diberi asrarul iman, sifat-sifat yang mulia. Diberi tawakal. Maka orang kalau bertawakal dijamin oleh Allah hidupnya. Tawakal itu apa? Tawakal itu pasrah kepada Allah total, menyerah total. Maka dalam hadis Nabi bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi, andaikan kalian itu orang-orang yang tawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, la ruziktum kama turzaqut thair, sungguh kalian akan dikasih rizki seperti rizkinya burung. Bagaimana burung? Kata Nabi, taghdu himasa, berangkat di pagi hari dalam keadaan himasa, perutnya kempes. Wa taruhu bitana, sore-sore pulang perutnya sudah kembung, sudah isi makanan. Jadi kita mencari untuk apa? Secukupnya ngisi perut, selebihnya dibagi-bagi. Kita mencari. Untuk apa? Untuk kita pakai. Selebihnya kita bagi. Ketika kita bagi, bukan tambah berkurang. Nanti Allah akan bagi lagi. Kita membagi banyak, Allah bagi banyak. Terus begitu. Itulah mana qasamalun min shadaqah bal yazdad. Gak bakalan pernah harta sebab disedekahkan. Tapi bertambah. Dikasih tawakal, ya, orang beriman begitu. Yang bisa bertawakal kepada Allah itu ya orang beriman. Syarat pertama adalah beriman dulu kepada Allah. Dikasih sabar, dikasih syukur, dikasih sabar. Masya Allah, orang beriman itu mudah sabar. Kalau nggak beriman suruh sabar marah-marah. Sabar ada batasnya.
Kalau sudah begini saya nggak sabar lagi. Bukan orang beriman. Sabar tuh nggak ada batasnya. Namanya nggak ada batasnya, terus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Ya orang beriman sabarlah. Kalau nggak bisa sabar, terus sabar. Innamas sabru bitasabur. Orang bisa sabar kalau dimulai dengan pura-pura sabar dulu. Jadi sabar itu dengan usaha sabar dulu. Sehingga jadi sabar. Syukur, sabar, Masya Allah. Orang beriman tuh sifatnya mulia. Kalau nggak mulia sifatnya berarti belum sempurna imannya. Dikasih haya, malu. Al-haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Dimana dengan sebab malu seseorang bisa terhindar dari dosa. Wa anwarul ihsan, dikasih cahaya-cahaya ihsan. Cahaya ihsan. Ihsan itu apa? Amal baik. Amal baik itu jadi cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Makanya kalau orang itu taubat, yas'a baina aidihim nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Orang yang bertobat itu nanti akan berjalan bersama cahaya yang diberikan Allah di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kenapa? Karena kalau orang itu taubat diperbaiki oleh Allah sehingga senang dengan amal baik. Amal baik itu mendatangkan cahaya. Cahaya itulah menyinari. Cahaya di mata, cahaya sehingga senang melihat baik. Cahaya di telinga sehingga senang mendengar yang baik. Cahaya di mulut sehingga senang bicara baik. Cahaya di hati sehingga hatinya bersih. Hati yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang iman. Nah, itu. Cinta ibadah, cinta sholat. Nah, anwarul ihsan itu. Dilonggarkan hatinya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang kok hatinya mudah menerima kebaikan itu karena hatinya dikasih cahaya oleh Allah dan nur. Ini ada orang yang senang mendengarkan, ada orang yang kurang senang mendengarkan. Itu kita harus introspeksi diri, kemana dukungan kita, kepada kebaikan apa kepada keburukan. Kalau kita dukung orang buruk, ya kan? Orang buruk, orang maksiat malah disawer. Nah, disawer itu disawer apa? Disawer orang baik, nggak ada yang nyawer. Malah dibenci dan apa namanya? Dituduh yang enggak. Itu fitnahnya dunia. Di kecintaan hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau hati itu bersih, cintanya kepada yang baik. Kalau hati kotor, cintanya kepada yang buruk.